Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noveka Syarifatul Lelah, NIM 1901110010. Di sini saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah daerah dari sejak awal merdeka hingga saat ini. Untuk pasal 18 sendiri sudah mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai tahun 2002, yang mana perubahan pada pasal 18 ini dilakukan sidang tahunan MPR pada 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000, yang mana ada tambahan terhadap pasal 18 diantaranya 18A dan 18B. Perubahan tersebut lebih signifikan meliputi permasalahan wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang hak asasi manusia. Historis yang panjang ini mengalami pasang surut yang menyatakan bahwasannya Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil yang mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang sering disebut kita sebagai otonomi daerah, yang mana otonomi daerah ini sendiri yang mengatur sebagai urusan pemerintah yang dibuat atau diurus secara bebas dan mandiri, sehingga dalam penyelenggara pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber penyelenggara otonomi daerah yang mendorong terwujudnya ide-ide serta cita-citakan otonomi daerah pada saat ini. Penyelenggara pemerintah daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ini termasuk pasal yang telah diamandemen yang terjadi saat perubahan amandemen kedua UUD 1945. Amandemen ini dilakukan agar ada upaya penyempurnaan antara dasar guna lebih menekan usaha pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan. Untuk sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul bab pemerintah daerah yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa, sehingga saat diamandemen di mana Indonesia ini terdiri dari daerah-daerah provinsi. Nah, daerah provinsi ini terdiri dari kabupaten dan kota yang nantinya bisa bertujuan untuk kewenangan pusat maupun daerah dalam penyelenggara pemerintah daerah, yang sudah diberikan sepenuhnya agar daerah kabupaten atau kota bisa berkembang sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Plus, hasil amandemen kedua mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang diantaranya yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu yang terlampir pada pasal 18 ayat 2. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya yang terlampir pada pasal 18 ayat 5. Dan yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah yang terlampir pada pasal 18 ayat 1. Dan yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang tertuang pada pasal 18B ayat 12B ayat 1. Dan yang keenam, prinsip badan perwakilan daerah yang dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum yang tertuang pada pasal 18 ayat 3 dan pada pasal 18A ayat 2. Sehingga dengan adanya beberapa prinsip tersebut memberikan sebuah aturan pemerintah daerah yang lebih baik ke depannya. Memang sudah benar dengan adanya amandemen ini dikarenakan amandemen ini sudah merupakan suatu hal yang wajib dengan baik sesuai dengan aturan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya memberikan dampak positif seperti pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.